Nah, selamat pagi. Nah, di depan udah bisa baca? Nah, kenapa Pak Guru menampilkan slide seperti ini? Nah, anak-anak kan sudah tahu uang kita atau uang negara Indonesia apa? Rupiah. Nah, fungsi uang itu apa? Itu belanja, itu bayar utang. Nah, di sini Pak Guru akan ajarkan anak-anak supaya anak-anak itu lebih cinta dan bangga menggunakan uang rupiah dan paham akan rupiah. Pasti anak-anak kebanyakan kalau udah ada uang 100.000 pasti senang. 50.000 dikasih uang sama orang tuanya pasti senang, ya kan? Nah, tapi anak-anak belum paham uang di sana terdapat apa saja, foto, angka, sama jumlah uangnya 100.000, 50.000 itu kan? Ya. Nah, di sini anak-anak ada yang tidak bawa uang, semua bawa uang. Nah, nanti keluarin uangnya. Dah, Pak Guru jelasin sedikit ya. Dah. Nah, Bank Indonesia merupakan bank sentral yang dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, sebagai lembaga negara, Bank Indonesia memiliki tujuan yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Ya, dengan itu Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk turut mengikuti kampanye cinta, bangga, paham rupiah. Ya, waktu ini Pak Guru dapat latihan cuma di kelas 4B pertama kali Pak Guru jelasin. Kelas lain belum. Ya, baru kelas 4B. Nah, selanjutnya. Nah, ini cinta rupiah. Maksudnya di sini adalah keaslian dan merawat rupiah. Kalau anak-anak punya uang, pasti ada bursal itu kok bahasa Indonesia. Di bejak-bejak kok bahasa Indonesia ya. Ya, pokoknya itulah. Ya, kalian lipat, kalian dari gini masukin, oh diremas. Dilipat diremas pasti kalian masukin kantong. Ya. Nah, nanti, keaslian uang itu nanti akan rusak, tidak utuh lagi. Ya. Dan belum bisa merawat yang namanya rupiah. Kalau anak-anak dikasih uang dengan keadaan utuh, anak taruh di dompet atau anak taruh di tas, itu namanya merawat rupiah. Kalau dikasih sama orang tuanya dilipat-lipat dan laut, ya itu bukan namanya merawat rupiah. Bahkan itu menghilangkan keaslian dari uang tersebut. Ya. Nah, cinta rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk mengenal karakteristik dan desain rupiah, memperlakukan rupiah secara tepat, menjaga dirinya dari kejahatan uang palsu. Pernah nggak anak-anak melihat uang palsu? Bisa dibandingkan nggak uang asli sama uang palsu? Bukan uang mainan ya, beda. Uang mainan itu beda sama uang palsu. Bisa membedakan? Gimana? Ya. Mengenali, merawat dan menjaga uang itu. Ya. Nah, bangga akan rupiah. Sini ada identitas dan simbol bangsa. Ada nggak di uangnya tuh? Ada nggak? Nah. Bangga rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Kalau anak-anak belanja menggunakan uang, berarti itu dikatakan kalau anak-anak belanja tidak membawa uang, itu namanya kupon. Ya. Nah, simbol kedaulatan NKRI dan alat pemersatu bangsa. Ngerti maksudnya pemersatu bangsa? Ya, nanti bisa dipakai alat tukar sama temannya. Kamu punya uang 100, temannya punya uang 50 ribuan, ditukar, itulah namanya pemersatu bangsa. Jadinya kita bisa menyatu. Ya.
Simbol kedaulatan pembayaran itu ada pemersatu bangsa. Udah, selanjutnya. Nah, paham akan rupiah. Di sini ada fungsi rupiah dalam perekonomian. Ya. Dan selanjutnya, paham rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat memahami peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsinya sebagai alat penyimpan nilai kemampuan. Nanti maksudnya? Ya, udah. Lanjut. Paham rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat. Sama. Lanjut. Nah, ini ada video. Video nggak nih? Nah, silakan ditonton. Nanti Pak Guru akan minta satu orang untuk menjelaskan arti dalam video ini. Jelasan singkat saja. Rupiah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, mendukung setiap aktivitas ekonomi masyarakat, penggerak roda perekonomian, kebanggaan seluruh komponen bangsa Indonesia. Rupiah didesain dengan sepenuh hati, menampilkan pahlawan nasional kebanggaan bangsa, keindahan dan keragaman budaya Nusantara, memperkuat kebinakaan. Tunggu sinyalnya jelek. Negara. Indonesia. Sinyalnya juga ada. Lanjutnya, video selanjutnya semoga bisa. Sinyalnya jelek loh. Nah, nggak usah nanti contohnya sinyalnya tidak. Udah, sekarang kita lanjut aja. Kita lebih mengenal uang rupiah. Ada yang bawa uang? Silakan dikeluarkan uang sendiri. Satu lembar aja. Mau 10.000 boleh, 2.000 boleh, ya, 3.000 boleh. Ada yang bawa uang 50.000? Ada yang bawa uang 100.000? 20.000?
Nah, nah, coba sekarang lihat di masing-masing uang anak-anak. Ya, udah, jangan dibuang, itu namanya bukan cinta rupiah. Ya, ingat, nanti uangnya nanti uangnya keadaan utuh gini, ini baru namanya cinta rupiah. Ya nanti Pak Guru jelasin. Oh, masih utuh, tidak ada di licat-licat, tidak ada lipat-lipat. Nah, kalau yang sudah langsung dapat tidak apa-apa. Kalau sudah licat seperti ini, jangan dicat lagi. Ya, jangan dilipat, bila perlu pegang seperti ini aja. Ya, kalau memang sudah dapat. Ya. Nah, nanti anak-anak juga bisa bilang sama orang tuanya, Pak, nanti kalau naruh uangnya di dompet jangan dilipat. Nanti bisa merusak keaslian uang. Ya, nanti anak-anak yang jadi mentor nanti di rumah. Nah, sudah lihat uangnya? Ada yang bawa uang baru, uang lama? Ada yang bawa uang 2000-an? Nah, sekarang yang memegang uang silakan lihat. Di uang 5.000 itu adalah pahlawan siapa? Siapa? Nah, di belakangnya itu ada tarian apa? Yang pegang uang 5.000-an? Hah? Tari apa? Nah, ini fungsinya uang rupiah, harus kita lebih paham. Ya, ini maksudnya Pak Guru, kenapa kita harus paham sama rupiah. Nah, uang 5.000 ini nanti anak-anak lihat di sana ada gambar pahlawan. Kalian harus mengenal pahlawan Indonesia tersebut. Siapa ada pahlawan di sana? Sudah ada tulisannya. Ini yang di uang 5.000 ini adalah Dr. Kiai Haji Adam Khalid. Ya, itu. Nah, untuk di belakangnya di sana ada gambar tari gambyong. Nah, tari gambyong itu berasal dari mana? Silakan anak-anak share di Google. Dan di sebelahnya itu ada Gunung Bromo. Anak perhatikan nggak? Nah, itu terdapat di uang 5.000-an. Dah, taruh dulu. Udah, ada yang pegang uang 2.000-an? Mana? Nah, ada yang pegang uang 2.000-an? 2.000. Yang 2.000 yang baru sama yang lama sama nggak gambarnya? Sama ya? Nah, pahlawannya siapa? Muhammad Husni Tamrin. Di baliknya lihat sekarang, di sana ada tarian piring, dan di sana ada gambar pulau apa? Ngaral Siano. Ya, nanti di uang ini anak-anak bisa pahami dan anak-anak bisa pelajari tari piring dari mana, kepulauan Ngaral Siano dari mana, dan pahlawan Muhammad Husni Tamrin itu pahlawan apa dan asalnya dari mana. Nah, taruh dulu. Ingatin uangnya ya. Udah, ada yang pegang uang 1.000 perak, 500 perak, nah, 10.000. Nah, di sana lihat gambar 10.000. Anak-anak melihat ke pahlawannya pasti anak-anak ketawa karena mukanya lucu. Ya, tidak. Ya, itu adalah pahlawan dari timur. Namanya Franz Kaisiepo. Ya, bisa share Google pahlawan apa beliau. Udah, di baliknya itu adalah tari Pakarena. Silakan share asalnya dari mana
Dan di sana ada Taman Nasional Wakatobi. Pernah dengar? Silakan anak-anak share di Google, cari Taman Nasional Wakatobi itu seperti apa dan letaknya di pulau mana. Nah, sekarang kita lihat ke uang 20.000. Saya bawa. Nah, Pak Guru jelasin ya. Di sana terdapat pahlawan Dr. G.S.J. Ratu Langi, terletak di uang 20 ribuan. Dan di baliknya adalah tari gong. Ya, lihat sana. Tari gong, dan di sana ada Kepulauan Derawan. Benar nggak? Kepulauan Derawan yang pegang uang 20 ribuan. Benar nggak? Di sana ada Kepulauan Derawan. Benar? Benar ya? Ya. Itu terletak di uang 20 ribuan. Di uang 50 ya. Ada yang pegang uang 50-an? Ada? Ada? Siapa pegang uang 50-an? Nah, uang 50 ribuan pernah melihat? Uang 50 ribuan berwarna biru. Di sana pahlawannya siapa? Hah? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Itu terletak di uang. Benar nggak? Di uang palsunya ada nggak? Sama nggak? Sama. Di uang mainan itu sama. Ingat, nanti perbandingkan ya uang palsu sama uang asli. Udah, di baliknya itu ada tari legong. Nah, tari legong berasal dari mana? Ya. Dan di sebelahnya Taman Nasional Komodo. Ya, Taman Nasional Komodo terletak di mana? Ada yang tahu? Ya, nanti silakan share di Google. Ya, biar anak-anak paham dulu uangnya. Udah? Kita bukunya ya. Udah? Uang 100-an. Nah, ada yang nggak tahu uang 100-an? Pahlawannya siapa? Ada yang tidak tahu? Yang tahu angkat tangan. Ada yang nggak tahu? Yang nggak angkat tangan berarti nggak tahu. Tahu nggak? Pernah nggak lihat uang 100 ribuan? Siapa pahlawannya di sana? Ya, presiden pertama sama wakil presiden pertama. Ya, Dr. Haji Insinyur Soekarno sama Dr. Andes Muhammad Hatta. Itu adalah presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Di baliknya, di sana ada tari topeng Betawi, berasal dari Betawi. Udah, di sebelahnya ada Pulau Raja Ampat. Tahu Raja Ampat di mana? Nah, sudah paham kan nama-nama pahlawannya? Sudah ingat nama pahlawannya? Nah, Pak Guru baca lagi sekali. 2000-an diingat. Nah, di uang 2000-an itu terdapat pahlawan Muhammad Husni Tamrin. Nah, yang uang 5 ribuan itu dapat pahlawan Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Uang 10 ribuan itu terdapat Frans Kaisiepo. Udah. Nah, di uang 20 ribuan itu terdapat pahlawan Dr. Ratu Langit. Dan yang uang 50-an itu terdapat Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Itu Kartawijaya, uang 50 ribuan. Nah, untuk uang 100 ribuan itu terdapat Insinyur
Dr. Insinyur Soekarno sama Dr. Andes Muhammad Hatta. Sudah, silakan uangnya dimasukkan. Belum, yang ini jangan diambil. Yang ini jangan diambil. Yang lain silakan dimasukkan. Nah, dimasukkan yang lainnya. Sudah dimasukkan. Tidak ada yang melihat. Sekarang Pak Guru tes. Yang tahu silakan angkat tangan tanpa melihat uang yang dipegang. Dah. Nggak usah lihat. Nah, dah. Nah, di pahlawan France, siapa? Seipu. Nah, di uang 2000. Udah. Di pahlawan Ratu Langit di berapa? 20, 10, 5.000, apa 2.000? 50, 20. Udah, yang gampang nggak usah disebutkan. Kalau apa sih tahu kan 100.000. Udah, kalau pahlawannya Husni 2000. Sudah paham? Sudah paham? Sekarang dibaliknya. Aku lihat soalnya. Sudah dibaliknya, Pak Guru akan sebutkan tariannya. Udah, yang gampang-gampang dulu dah. Tari legong di mana? Berapa? Berapa? Tari legong itu berapa? Di uang berapa? 50, 20, 50, 50, 50. Jawabannya adalah di 50. Nah, sekarang tari piring. Betul, 2000. Udah, tari gambyong. 5. Udah, tari janger. Apa 20? Nggak ada tari janger ya? Ada nggak tari janger? 2000. Udah, sekarang tari nggak ada yang lihat ya. Pak Guru cek dulu. Sekarang tari pakapela, pakarena. Betul. Tari piring. Tari legong. Tari gong. Tari gong 100, 20, 50, 100. Tari gong itu berada di uang 20.000. Ya, sudah paham semua? Nah, nanti kalau dikasih uang, anak-anak bisa pelajari nih. Kok kenapa uangnya bisa isi gambar pahlawan? Yang jelas ini adalah caranya kita dan caranya Bank Indonesia menghormati jasa-jasa para pahlawan yang mempertahankan rupiah di zaman dulu. Ya, nanti anak-anak bisa share tari Betawi itu dari asalnya dari mana, asal mulanya dari mana. Ya, udah. Sekarang di sebelah gambar kalian kan ada pulau-pulau. Ya, udah. Ada yang lihat ya. Tes pengetahuan anak-anak aja. Biar anak-anak lebih paham, biar anak-anak lebih tahu. Udah. Kalau gambar nggak ada sini.
Sudah gambar Pulau Komodo di mana? Apa? Di Komodo. 50? 50? Ada jawaban lain? 100. 100. Komodo itu ada di uang 50.000. Di 500 juga ada ya. Di 500 itu adalah gambar lambang negara Pancasila, Garuda Pancasila, dan di depannya itu ada gambar tulisan uang 500 rupiah dan gambarnya adalah bunga melati. Semuanya indah ya. Bunga melati. Udah, ada yang mau uang 1000-an? Bisa cek di sana. Ada? Nah, ya 1000 kerincing itu ada. Nah, ini lagi uang 1000, lupa Pak Guru. Ada? Ya kerincing kan 1000. Dan di uang 1000 itu adalah gambar pahlawannya adalah Cut Meu Tia. Ya, Cut Meu Tia. Dan di belakangnya gambar 1000 itu ada tarian Tifa, ada tari Tifa. Dan di sebelahnya adalah Banda Neira. Silakan share di Google. Dan di uang 1000 logamnya sama halnya seperti di sini ada pahlawan. Nah, pahlawan apa di sini? Di uang 1000. Di uang 1000 itu terdapat tulisan Republik Indonesia, ada gambar lambang Garuda. Nah, pahlawannya di sana adalah Mister I Gusti. Orang Bali berarti ya. Kalau Gusti orang Bali berarti ya. Nah, itu di sana adalah gambar pahlawan I Gusti Ketut Puja. Ya, I Gusti Ketut Puja. Nanti adalah silakan share. Udah. Nah, kita sekarang lanjut. Di uang 500, 1000 logam, 1000 kertas, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100.000. Sekarang cek pulaunya. Ada yang bawa uang 5.000-an yang baru ya? 50 yang baru. Nah, kayaknya ada di sana apa namanya pura apa namanya dia? Udah. Nah, sekarang silakan anak yang ingat pulau yang terletak di uang berapa ini? Uang Pulau Raja Ampat. Tangan. Bapak. Hampir semua sama. Ya, hampir semua benar. Udah. Pulau Taman Nasional Wakatobi. Ya, betul 10.000. Dah. Gambar bunga melati. Wah. Ya, gampang. Udah. Terus gambar Banda Neira apa? Hah? Ya, 1000. Betul. Udah. Nah, sudah paham kan? Sudah paham dengan uang rupiah yang kita miliki untuk transaksi? Ya.
Nah, ingat fungsi uang ini bukan untuk anak-anak menyombongkan diri, bukan. Ya, anak-anak punya uang 100, anak-anak lihatin sama teman-teman itu saya punya dapat, bukan. Itu namanya belum paham sama uang rupiah. Ingat, cinta orang itu apa itu? Banyak kali lupa tuh. Lupa. Karena uang beneran. Nah, intinya cinta rupiah itu adalah anak-anak mau mendapatkan uang, ya, walaupun kawan kondisi uangnya seperti apa, ingat uangnya jangan dipecah, jangan dirobek, nggak perlu jangan dilipat, ya. Cintai uang rupiah dengan cara merawat dan menjaga uang tersebut, ya. Nah, untuk selanjutnya bangga menggambar akan rupiah itu artinya anak-anak bangga menggunakan uang rupiah, ya. Jangan anak-anak bukannya gimana-gimana, ya, jangan kita punya uang rupiah tapi anak transaksinya dengan uang ya. Anak-anak sudah memiliki uang rupiah, uang negara kita sendiri, tapi anak-anak menggunakan uang yang di luar. Ya, kita tunjukkan bahwa kita bangga memiliki uang rupiah. Udah? Dan paham? Nah, tadi anak-anak sudah Pak Guru jelaskan, anak-anak sudah menjawab, paham akan rupiah itu maksudnya uang 100.000 ini terdapat pahlawan siapa, terdapat tarian apa, dan kepulauan apa. Anak-anak harus paham itu. Ya, contoh kayak uang 100.000 di sana ada pahlawan Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalau anak-anak belum tahu siapa sih pahlawan yang ada di uang 100, silahkan share di Google. Di sana sudah jelas. Siap, 1, 2, 3, mulai.